Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah perbuatan yang sia-sia. Dasar firman Tuhannya diambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 1b yang berbunyi demikian. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian perbuatan yang sia-sia itu apa? Yaitu perbuatan manusia yang dilakukan tanpa melihat atau mendasari dengan kehendak Allah. Jadi perbuatan apa saja yang tidak didasari dengan kehendak Allah, itu sama dengan perbuatan yang menjaring angin, sia-sia. Yang kedua, konsep kesia-siaan itu apa sih? Konsep yang pertama itu bersifat duniawi. Misalnya mengejar kekayaan, kepuasan, kesuksesan duniawi. Seperti dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Itu pekerjaan yang sia-sia. Konsep yang kedua, perbuatan yang tidak layak bagi Tuhan Allah. Dijelaskan dalam Pengkhotbah 6 ayat 9. Dan lain-lain banyak sekali perbuatan yang sia-sia itu. Bagian yang ketiga, contoh sesehari perbuatan yang sia-sia itu apa? Sesehari dalam konteksnya sekarang ini. 1. Mengejar kekayaan materi tanpa memperhitungkan kesehatan, tanpa memperhitungkan agama, tanpa berhitung kekuatannya, tanpa perhitungan keluarganya. Seperti dijelaskan dalam Matius 6 ayat 19-21. Dia tidak mengerti keluarga, kekuatan sendiri, kesehatan sendiri tidak diperhitungkan. Pokoknya yang penting mengejar kekayaan, usaha. Contoh yang kedua, perencanaan yang tanpa tindakan. Dia hanya bisa ngomong tanpa perencanaan itu dilaksanakan tanpa jadi, hanya mengendalikan omongannya. Seperti dalam Amsal 14 ayat 23. Contoh yang ketiga, perkataan yang kosong. Jadi omong-omong yang kosong. 2 Timotius pasal 2 ayat 16. Contoh yang keempat, mengutamakan hanya kepentingan dirinya sendiri, egosentris. Amsal 16 ayat 5. Dan masih banyak contoh-contoh sehari. Nah, sekarang bagian yang keempat. Di dalam firman Tuhan ini, kita akan melihat pekerjaan yang sia-sia itu apa toh? Dalam 1 Ibrani pasal 6 tadi. Yang pertama, dasar pertobatan. Itu sebenarnya tidak dosa. Jadi perbuatan yang sia-sia itu sebenarnya tidak dosa. Tapi motivasi dibalik
perbuatan sia-sia inilah yang berdosa. Seperti dalam firman Tuhan Ibrani pasal 6. Dasar pertobatan itu tidak berdosa. Tapi motivasi di dalam kita bertobat itu selalu tidak ada perkembangan, tidak ada tingkat lebih. Sehingga dari dulu hanya bertobat untuk mendapat pengampunan dosa. Lah ini perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Pengampunan dosa itu hanya melalui darah Tuhan Yesus. Bukan dari pertobatan terus mendapat pengendak. Harus melalui darah Tuhan Yesus ini yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 1c. Yang dua, dasar kepercayaan pada Allah itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Dasar kepercayaan itu adalah iman. Dari dulu iman itu tidak ada bertumbuh, tidak berkembang. Iman tidak dengan perbuatan. Nah, inilah perbuatan yang sia-sia. Itu dosa. Yakobus 2 ayat 20. Jadi saudaraku, saya akan mengajak saudara, mengertilah dengan firman Tuhan dengan sungguh serius. Supaya saudara dan saya tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Walaupun itu firman Tuhan. Tapi motivasinya kita salah. Sebagai contoh lain, saya melakukan persembahan yang banyak. Tetapi persembahan yang banyak itu dengan motivasi lain, dengan motivasi bahwa Allah pasti juga akan memberikan berkat yang banyak. Nah, itu perbuatan sia-sia. Dan lain sebagainya. Saudaraku, saya berhadap dan saya selalu berdoa untuk saudara dan saya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Supaya saudara dan saya tidak melakukan perbuatan yang sia-sia untuk Allah. Kita pahami, kita mengerti firman Tuhan dengan jelas. Immanuel. Tuhan menyertai. Amin.